Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Lida pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian? Tentunya harus semangat. Nah, sekarang untuk kali ini Ibu akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Namun, hukum Kirchhoff-nya pada rangkaian listrik majemuk ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan rangkaian listrik majemuk, kalian harus mengingat kembali bagaimana sih pernyataan untuk persamaan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, untuk hukum 1 Kirchhoff, nih kalian lihat ya, bahwa pernyataannya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik percabangan. Atau bisa juga kita tuliskan pernyataannya atau persamaannya itu dengan jumlah kuat arus total pada rangkaian tersebut itu sama dengan 0. Nah, itu adalah pernyataan dari hukum 1 Kirchhoff. Kemudian kalau untuk hukum 2 Kirchhoff itu adalah jumlah beda potensial pada satu titik percabangan itu sama dengan 0, yakni sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Atau bisa juga kita tuliskan dengan sigma V sama dengan 0. Nah, itu untuk hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dengan kalian bagaimana sih penyelesaian untuk hukum Kirchhoff pada rangkaian majemuk. Ada trik cepat dan mudah memahaminya tanpa rumusan yang gondrong seperti itu. Nah, ini ada contoh soal. Kalian lihat soal ini. Tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian I1, I2, dan I3. I1 itu yang mana, I2 yang mana, I3 yang mana. Kalian lihat indeks yang ada pada soal. Nah, kalian lihat nih. Ini kebetulan soalnya sudah punya indeksnya. Ini indeks 1, indeks 3, dan ini adalah indeks 2. Artinya I1 nanti adalah dari ini ke sini ya. Nah, A, C, D, B. Kemudian kalau untuk indeksnya 2 berarti dari A, E, F, B. Kemudian untuk indeksnya 3 berarti A ke B. Nah, selanjutnya pertanyaannya lagi yang berikutnya adalah tentukan beda potensial antara titik A dan B. Ini berarti A dengan B itu berada yang di tengah, berarti itu yang ditanyakan beda potensialnya. Nah, sekarang bagaimana sih cara penyelesaiannya? Atau yang seperti Ibu katakan tadi, trik mudah atau trik jitu untuk penyelesaian soal seperti ini tanpa kalian berpikir pusing. Nah, baiklah yang pertama. Nih, kalian lihat gambarnya seperti ini kan. Nah, lalu kalian lihat nih, kalian cari titik yang mana yang merupakan percabangan yang paling banyak. Apakah titik A dengan B, atau titik C, D, atau titik E, F? Yang mana yang cabangnya yang paling banyak? Betul, yang paling banyak adalah titik A dan titik B. Di sini cabangnya ada 3 nih. Nah, kalau sudah demikian kita menemukan titik cabangnya adalah 3. Nah, sekarang kan untuk A ke B itu kan ada 3 jalur nih. Bisa kamu lewat sebelah jalur kiri. Jalur kiri itu yang mana, Bu? Jalur ini. A, C, D, ketemunya ke B. Atau kamu pakai jalur tengah, yakni langsung A langsung cus ke B, atau kamu langsung melewati jalur kanan A ke E, F, dan ke B. Nah, berhubung di sini dari A ke B itu ada 3 jalur, maka kita buatlah gambaran arus untuk A menuju B itu dengan 3 jalur pula. Sekarang kita fokus ke jalur sebelah kiri dulu. Kalian lihat nih. Nah, jadi arus yang mengalir ke sebelah kiri, kita ambil titik cabangnya tadi di A ya. Nah, jadi A ke C, ke D, dan ke B itu kita namakan arus 1 yang mengalir atau I1 sesuai dengan indeksnya di sini adalah 1. Arahnya ke kiri. Kemudian kita buat arus 2-nya, yakni dari A ke E, ke F, dan ke B. Nama arusnya adalah I2. Dan yang terakhir, A menuju B, ini kita beri nama arusnya adalah I3, arahnya ke bawah. Nah, kemudian kalau sudah ada I1, ada I2, dan ada I3 dengan arahnya masing-masing, kalian lihat nih, titik arusnya kan berada di titik A nih, titik fokusnya adalah di A. Nah, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, bahwa kalian lihat arah arus I1, I2, dan I3-nya ini kan semuanya ketiganya itu keluar dari cabang. Maka yang
I1, I2, dan I3-nya kita jumlahkan. Jadi I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada arus yang masuk pada gambaran pada cabang titik ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk hukum 2 Kirchhoff mencari beda potensial antara titik A ke B. Kita cari beda potensial antara titik A menuju B lewat jalur kiri dulu. Yang jalur kiri, nih kalian lihat nih yang warna orange. VAB. VAB untuk jalur kiri itu kan dari A ke C, ke D, dan ke B. Kalian lihat nih, jalur A, C, D ke B itu ada apa saja. Nah, ada beda potensialnya, yakni E1, nilainya 10. Kalian tulis nanti E1. Kalau tidak ada E gimana, Bu? Yang tidak usah ditulis gitu loh. Kalau ada kalian tulis E1 ditambah arus yang mengalir pada jalur kiri itu kan I1, maka ditambah I1 dikali dengan, kalian lihat, hambatan yang ada pada jalur kiri itu ada apa saja? Ada 2 hambatan, yakni R1 dan R1 yang ini adalah hambatan dalam pada beda potensial yang ini. Jadi kita jumlahkan saja langsung untuk 5 ohm dan 1 ohmnya. Nah, sehingga S1-nya kan 10 ditambah R1 resistor tetapnya itu adalah 5, ditambah dengan hambatan dalam satunya adalah 1, 5 tambah 1 kan 6. Jadi persamaan untuk yang pertama adalah VAB-nya untuk jalur kiri yakni 10 tambah 6I1. Bagaimana dengan jalur sebelah kanan? Sama demikian juga. Kalian lihat jalur sebelah kanan tuh lintasannya gimana? A ke E, ke F, dan ke B. Ada apa aja? Ada resistor, ada beda potensial atau sumber tegangan. Kalian tulis dulu E-nya berapa yang ada di sini, yakni E2 sesuai indeksnya ya. Kalian tulis E2 kalaunya ada, ditambah arus yang mengalir pada jalur kanan itu adalah I2, kemudian dikalikan dengan R hambatan yang ada pada jalur kanan, yakni R2 dan R2 untuk hambatan dalamnya. Kalian tulis seperti ini, kemudian kalian hitung. Kita jumlahkan dulu R2 dan hambatan dalam 2-nya. 5 tambah 1 juga 6, 6 kali I2 berarti 6 I2. E2-nya itu yakni di sini 10 volt. Nah, kemudian untuk jalur tengah. Nah, jalur tengah berarti A ke B langsung cus. Ada nggak beda potensialnya? Atau ada nggak sumber tegangannya? Jawabannya tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada berarti tidak usah kita tulis E-nya. Langsung saja apa yang ada di antara titik A ke B-nya ini. Langsung untuk jalur tengah itu cuma ada hambatan tetapnya yakni R3. Dan arus yang mengalir kan namanya tadi adalah I3. Langsung saja kita tulis I3 kali R3. Berapa nilai R-nya? 2. Berarti 2 kali I3 menjadi 2 I3. Nah, seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Jawabannya masih belum. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya untuk ketiga persamaan beda potensial AB tadi, kita fokuskan pada konstanta I-nya. Ada 6 untuk I1, ada 6 untuk I2, ada 2 untuk I3. Nah, kita samakan angka konstantanya ini, yakni biar sama kan untuk 6 dan 2 harus 6 kan KPK-nya. Nah, makanya karena ini sudah 6 untuk yang warna orange dan warna merah, berarti persamaannya kita kali sama 1. Nah, bagaimana dengan yang biru? Biar I3-nya konstantanya jadi 6, berarti kan 2 harus dikali dengan 3. Nah, kemudian kalian kali semua persamaan yang warna orange. Berarti VAB sama dengan 10 tambah 6 I1, kalau dikali 1 hasilnya tetap. Kemudian untuk persamaan yang warna merah, kamu kali dengan 1 juga hasilnya tetap. Nah, untuk yang warna biru, kamu kali dengan 3, berarti 3 kali VAB, berarti 3 VAB, 3 kali 2 I3, berarti 6 I3. Selanjutnya, 3 persamaan ini kamu jumlahkan. Untuk VAB yang pertama ditambah VAB ditambah 3 VAB hasilnya adalah 5 VAB. Kenapa jadi 5? Tentunya kalian tahu bukan? Kalau VAB saja berarti konstanta di depannya adalah 1. Berarti 1 tambah 1 tambah 3 itu adalah 5 VAB. Kemudian untuk yang belum ada indeks I-nya, yang belum ada kuat arusnya. 10 tambah 10 itu sama dengan 20. Nah, kemudian yang ini karena konstantanya 6 untuk arusnya, maka kalau mau tulis saja plus 6
beri kurung, yakni I1 tambah I2 tambah I3. Nah, tentunya kalian ingat bahwa tadi sudah kita temukan bahwa I1 tambah I2 tambah I3 berdasarkan hukum 1 Kirchhoff itu sama dengan 0 kan? Di persamaan yang sebelumnya, slide sebelumnya tadi. Nah, maka dari itu untuk I1 tambah I2 tambah I3 itu kita substitusikan, kita ganti dengan 0. Sehingga 6 kali 0 hasilnya adalah 0. Lalu yang tersisa nanti adalah 5 VAB sama dengan 20. Bahkan dengan demikian kita bisa menentukan atau kita bisa mendapatkan bahwa VAB sama dengan 20 bagi 5 yakni 4 volt. Nah, berarti pertanyaan beda potensial antara A dengan B itu sudah terjawab yakni 4 volt. Nah, selanjutnya kalau kita disuruh mencari I1, kalian gunakan saja persamaan yang ada I1-nya yakni persamaan yang warna orange kan. Berarti VAB sama dengan 10 tambah 6 I1. VAB-nya sudah ketemu 4 sama dengan 10 tambah 6 I1. 10 pindah ruas jadi min 10, kemudian 4 dikurang 10 berarti min 6 sama dengan 6 I1, ya berarti I1-nya adalah min 6 dibagi 6, hasilnya min 1. Kenapa ini Ibu tulis jadi 1 ampere? Jadi kayak gini, untuk kuat arusnya itu kan nggak ada yang negatif. Nah, Bu, kenapa ini jadi negatif? Apakah kalian ingat bahwa arah arus satunya tadi ke arah kiri, berarti arah arusnya untuk I1 itu seharusnya ke arah kanan. Selanjutnya kita cari I2. Nah, untuk I2 berarti kalian cari persamaan yang ada untuk I2 yang mana? Persamaan yang merah kan? Ya, yakni VAB sama dengan 10 tambah 6 I2. Sama seperti mencari I1 tadi, kalian substitusikan untuk VAB-nya adalah 4, sehingga kalian akhirnya mendapatkan bahwa nilai I2 itu min 1 ampere atau nanti kita tulis 1 ampere saja. Berarti arah arus yang Ibu gambarkan untuk I2 tadi ditukar. Berarti arahnya kalau dia ke kanan berarti harusnya ke kiri gitu. Nah, selanjutnya kita cari I3. I3 berarti melalui persamaan yang ada I3-nya, yakni yang warna biru. VAB sama dengan 2I3. Nah, kamu ganti atau kamu substitusikan VAB-nya 4, sehingga untuk mencari I3 rumusnya adalah perhitungannya adalah 4 dibagi 2, hasilnya 2 ampere. Nah, selesai. Bagaimana? Mudah dipahami? Tentunya mudah dong. Nah, sehingga dari soal ini kita simpulkan bahwa I1 nilainya 1 ampere, I2 1 ampere, I3 2 ampere, dan beda potensialnya adalah untuk A ke B itu adalah 4 volt. Nah, untuk soal pemantapannya kalian silahkan kerjakan soal berikut. Dan untuk mengumpulnya silahkan kalian kumpulkan nanti di grup kelas grup GCR kelas kalian masing-masing. Nah, demikian dulu penjelasan dari Ibu. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat buat kalian. Dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat dan semangat selalu untuk belajar fisikanya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Salah hilap Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.